masyarakat dan akhirnya juga diterima di akhirat, dimasukkan di surga ya. Kita panjatkan bersama-sama, semoga kita selalu mendapatkan anugerah, rahmat, keselamatan, dan kebahagiaan baik di dunia dan akhirat. Dingin sekali ya pagi ini ya, dingin sekali ya, dingin sekali. Oh gitu, makanya mepet-mepet ya karena dingin mungkin ya. Untuk faktor resikonya sebenarnya ada beberapa ya. Yang pertama adalah berapa lama seorang pasien itu menderita hipertensi atau diabetes ya. Semakin lama maka faktor resikonya semakin besar. Kemudian adanya gula darah yang tidak terkontrol ataupun tekanan darah ya. Seperti itu ya. Jadi ketika terjadi diabetes itu seperti pembuluh darah kecil itu nanti ada di mata, kemudian karena rapuh itu kan pecah kecil-kecil. Nah, kalau hipertensi itu terkait dengan tekanan darahnya yang tinggi ya, yang menyebabkan pembuluh darah di mata mengalami gangguan. Kemudian faktor resiko lain ya pada pria ini adalah merokok karena sebagai oksidan ya. Jadi menyebabkan pembuluh darah kualitasnya juga tidak baik pada perokok. Kemudian kadar kolesterol yang tinggi dan riwayat keluarga yang memang pernah atau ada yang mengalami retinopati ya. Jadi memang kalau riwayat genetik itu tidak bisa mengontrol ya, kecuali riwayat non genetik seperti diabetes, kadar gula darah, kebiasaan merokok itu kita bisa mengontrol. Bisa kita tandai dengan adanya pertama penglihatan kabur ya. Jadi misalnya Bapak Ibu ada diabetes, ada hipertensi, kok penglihatannya terasa kabur, segera periksa ya. Meskipun nanti ternyata bukan karena diabetes atau hipertensinya atau misalnya ada katarak, nah itu tetap kita tata laksana dan kita rujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan. Kemudian titik hitam atau floaters itu biasanya kayak titik yang dengan misalnya hadap sana ada hitam-hitam, hadap sana tetap ada hitam-hitam kayak melayang gitu Bu, itu dinamakan floaters. Hati-hati segera periksa karena bisa saja bintik-bintik hitam itu tambah banyak dan tambah meluas. Kemudian sulit melihat di malam hari ya, jadi selain faktor usia bisa jadi itu sebagai faktor resiko adanya retinopati ini. Kemudian gangguan penglihatan yang muncul secara mendadak, tiba-tiba penurunan penglihatan jadi buram gitu ya, seperti yang nomor 1 tadi. Kemudian melakukan funduskop, jadi untuk ngecek seperti alat yang kayak mic ini untuk ngecek, atau OCT, Optical Coherence Tomography, ini untuk ngecek gambaran dalam mata kita ya. OCT ini biasanya memang dimiliki dokter mata. Kemudian minimal 1 kali per tahun untuk pasien diabetes dan hipertensi ini melakukan screening. Nah tapi kalau kita berbicara soal screening ya, kadang screening tentang kesehatan mata ini belum ada di tahap di cover sama BPJS ya. Memang ya yang penting kita kembali lagi ke gejala yang awal tadi ya. Kalau misalnya memang ada keluhan sedikit saja, segera periksa untuk kita tindak lanjuti. Karena kalau kita membicarakan soal screening, mungkin sampai saat ini masih angkanya masih sangat kecil untuk diterapkan ya. Kalau misalnya penyebabnya hipertensi, berarti kita harus rutin konsumsi obat ya Bapak Ibu ya. Kemudian itu tadi tekanan darah diusahakan kurang dari 140/90. Kemudian pola makan sehat, hindari gula berlebih dan juga garam. Kemudian olahraga rutin kira-kira sekitar 30 menit ya per hari. Kemudian berhenti merokok dan rutin periksa. Kemudian mengkonsumsi obat-obat yang telah diresepkan dan juga rutin untuk mengecek tekanan darah. Kadang kita sudah minum obat tetapi kita tidak rutin mengecek tekanan darah. Jadi kita tidak tahu apakah obat yang diberikan sudah sesuai, apa perlu pengaturan dosis ulang. Jadi ketika kita memiliki
faktor resiko ya terkena retinopati, diabetes atau hipertensi. Yang bisa kita lakukan apa? Kita harus menjadi pasien yang aktif ya Bapak Ibu ya. Pertama, aktif minum obat teratur ya. Jadi tidak diingatkan dulu, misalnya sudah diresepkan minggu ini ya, terus obatnya habis. 2 minggu lagi datang pusing, ternyata tensinya 180. Lah berarti itu minum obatnya harus diingatkan ya, diingatkan sama dirinya sendiri karena pusing ya. Jadi harus aktif konsumsi obat, kemudian minimal punya catatan kira-kira tekanan darah rata-rata atau tensinya berapa atau gula darahnya ya, untuk controlling ya. Biasanya kita tanyakan kalau kontrol bulanan itu gula darahnya berapa, itu kadang selalu kita tanyakan karena memang untuk evaluasi pengobatan. Kemudian bisa mengikuti kegiatan prolani seperti ini ya Bapak Ibu ya, agar kita bisa cerita-cerita ya dan berbagi ilmu tentunya. Kemudian pemeriksaan mata bila ada keluhan. Pencegahan dan penanganan katarak ya, sebenarnya kalau katarak itu ada hubungannya dengan diabetes. Kalau dengan tensi itu kecil hubungannya, tapi kalau dengan diabetes lumayan erat hubungannya katarak ini ya. Jadi katarak itu adalah kondisi di mana lensa mata kita itu jadi keruh ya. Jadi yang kalau katarak itu yang gangguan itu lensanya, kalau yang tadi retinanya ya. Jadi lensanya butek Bapak Ibu. Kemudian bisa mengganggu penglihatan dan bisa menyebabkan kebutaan jika tidak diobati. Nah, umumnya gangguan katarak ini terjadi seiring dengan bertambahnya usia ya, karena sel-sel kita kan punya jam biologis ya. Jadi semakin tua maka sel-sel itu juga akan menurun ya. Begitu juga mata ya. Jadi semakin bertambah usia maka kualitasnya juga menurun dan terjadi kekeruhan pada lensa mata. Jadi resikonya bisa terjadi pada usia lanjut, pasien diabetes, paparan sinar matahari berlebih, merokok, riwayat cedera atau pernah operasi mata, dan penggunaan obat steroid jangka panjang. Gejalanya yang bisa muncul adalah pandangan buram, berkabut, kemudian sensitif terhadap cahaya, tiba-tiba rasanya pernah Bapak Ibu kok silau ya tiba-tiba ya. Nah itu boleh periksa ya. Kemudian di malam hari sulit melihat jelas, kemudian kadang pandangannya double, bisa itu ya. Kemudian kalau warna ini agak susah ya. Oh warna, maksudnya melihat warna itu agak pudar atau kekuningan. Kemudian untuk deteksi dini katarak, ini pemeriksaan mata rutin minimal 1 tahun sekali, kemudian bisa dilakukan oleh dokter mata, dan dengan deteksi awal itu penanganannya lebih baik seperti retinopati tadi ya. Untuk pencegahannya, jadi kita bisa menggunakan kacamata hitam yang berpelindung UV saat di luar ruangan. Kemudian mengkonsumsi makanan yang kaya antioksidan ya, sayur mayur, buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C dan E, berhenti merokok, dan juga rutin minum obat kalau misalnya ada riwayat diabetes. Dan penanganannya sebenarnya katarak ini tidak bisa diobati ya dengan obat ataupun kacamata ya. Penanganan utamanya adalah operasi penggantian lensa mata. Jadi lensanya yang diganti ya Bapak Ibu. Operasinya ini insya Allah aman, cepat, dan efektif ya. Maksudnya kalau retinopati itu kan pembuluh darah ya, yang ini ya, jadi memang susah. Tapi kalau katarak itu kan terkait lensa ya, jadi bisa dilakukan penggantian lensa mata. Kemudian dapat dilakukan bila penglihatannya itu sudah sangat mengganggu ya, sudah matur gitu biasanya ya, itu bisa dilakukan operasi. Nah, jadi kita harus mengendalikan diabetes ya kalau memang katarak terkait diabetes. Selain itu ketika ada keluhan segera periksa. Ini dokter, teman saya itu ibunya kena diabetes, terus matanya itu kabur. Diperiksakan ke dokter mata itu harus operasi. Operasi kedua-duanya kok menjadi buta. Itu gimana dokter? Jadi pada dasarnya operasi katarak itu malah memperbaiki keadaan mata dari yang kabur menjadi padang ya, jelas ya Bapak Ibu ya.
Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah mungkin keadaan diabetesnya, Bu. Jadi memang diabetes itu kan tidak hanya untuk operasi katarak ya, untuk operasi-operasi yang lainnya. Nah, ketika operasi itu kan diabetesnya kan akan tetap ada ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrolnya. Nah, apakah saat setelah operasi itu memang diabetesnya tidak terkontrol? Akhirnya yang pertama, penyembuhan dari luka pasca operasinya juga tidak baik. Yang kedua, atau memang terjadi perdarahan yang diakibatkan kecil-kecil tadi ya, yang misalnya retinopati dan lain sebagainya, sehingga pembuluh darahnya lebih rapuh. Jadi memang karena ada komorbid atau pemberat dari penyakit selain katarak, yaitu diabetes. Nah, kemungkinan itu yang memperparah dari kondisinya. Saya Bu Maria Ulfa itu menderita retinopati diabetik sudah hampir 6 tahun. 2019 bulan September hampir 6 tahun. Nah, selama ini tuh saya pengobatannya terus menerus, tidak pernah berhenti. Memang pendarahan di retina ini sudah menjalar ke kanan dan kiri. Jadi banyak yang gosong-gosong itu. Yang saya tanyakan dokter, selama 6 tahun ini saya tuh di tes mata itu setiap hari 4 kali pagi, siang, sore, malam. Sampai selama ini itu apa obat tetes itu nanti sampai lama saya pakai terus itu ada efek sampingnya enggak, Dok? Itu yang saya tanyakan, Dok. Karena setiap hari itu ditetes. Terkait penggunaan obat ya, insya Allah yang sudah diresepkan dan sesuai dengan indikasi, insya Allah aman, Bu. Apalagi selama 6 tahun tidak ada keluhan ya dengan penggunaan obat tetes itu ya. Ya, baik. Jadi kemungkinan kalau penggunaan obat tetes mata yang lama itu selama itu diresepkan oleh dokter mata dan digunakan sesuai indikasi, insya Allah aman ya, Bu ya. Terlebih lagi sudah 6 tahun ya, Bu ya. Nah, kemudian terkait mungkin benar yang jenengan sampaikan tadi ya, misalnya tiba-tiba agak buram atau ada ya titik-titiknya, itu kemungkinan ada salah satu dari perjalanan gangguan retinanya ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah selama 6 tahun itu terkontrol ya, Bu ya. Iya, alhamdulillah terkontrol karena sebenarnya mungkin jenengan juga minum obatnya rutin ya. Tapi kadang faktor yang lain ya, misalnya banyak pikiran gitu ya, capek ya, itu bisa juga untuk meningkatkan gula darah ya. Jadi ya sudah benar sih saya rasa, karena Bu Maria Ulfa ini salah satu pasien retinopati saya yang luar biasa ya. Rutin kontrol ya, Bu, rutin minum obat gitu ya. Iya. Ya, insya Allah enggak apa-apa, Bu. Ya, yang penting ini tadi karena disebabkan utamanya oleh diabetes, harus minum obat rutin dan kontrol rutin ya. Tidak sering tanya kenapa orang tadinya bisa begini, lalu umur mau apa pengaruh umur itu, PLN lah keluar banyak itu dari sini atau dari sini. Nah, itu kira-kira harus pakai apa? Pakai kacamata atau apa gitu? Iya. Itu merupakan dari dalam gitu. Itu belek itu kan mekanisme alami tubuh kita ya untuk mengeluarkan kotoran dari mata kita ya, Pak. Itu yang pertama ya. Jadi mungkin apakah pada saat akhir-akhir ini anginnya kenceng, jadi debunya banyak, akhirnya kotoran di mata juga banyak, akhirnya lebih sering belekan. Selama kalau misalnya tidak sakit matanya atau perih atau gatal, insya Allah enggak apa-apa. Dan nggak banyak. Kalau misalnya pagi aja, insya Allah masih normal ya, Pak. Tapi kalau dari pagi sampai malam terus keluar, nah itu harus periksa apakah ada infeksi gitu ya, Pak ya. Nyeri itu kebanyakan nyerangnya ke mata, jadi ke mata bengkak. Ya. Kemudian yang saya tanyakan, apakah mirosikam itu berpengaruh besar terhadap gangguan ginjal? Oke. Karena kalau saya tanpa kalau sedang nyeri, kalau tidak pakai mirosikam pasti bengkak. Terima kasih, dokter. Anda alergi ya, Pak ya, karena memang
karena struktur mata, jadi itu paling gampang untuk dikenali daripada anggota tubuh yang lain kalau misalnya terjadi reaksi alergi ya Pak ya. Kemudian penggunaan meloxicam itu memang tidak dianjurkan dalam jangka waktu yang lama ya Pak ya. Lebih baik kalau misalnya masih terkontrol dengan paracetamol atau ibuprofen, tapi kalau alergi ibuprofen misalnya bisa diganti paracetamol, nah itu masih jauh lebih baik ya. Tapi pada pasien tertentu kadang tidak mempan ya Pak, jadi perlu diclofenac, perlu meloxicam ya. Nah, perlu kita bahas bersama bahwa penggunaan obat-obatan nyeri seperti itu efeknya biasanya yang pertama sebelum ke ginjal itu ke lambung Pak ya. Jadi terjadi iritasi lambung, bahkan kadang sampai perdarahan lambung. Jadi sebenarnya apakah boleh kita minum obat nyeri? Boleh, tetapi harus sesuai indikasi ya. Kalau nyeri banget atau kadang-kadang aja, jadi tidak dikonsumsi secara terus-menerus ya. Ketika nanti terus-menerus ya, selain ke lambung, ginjal sebagai filter terakhir dari tubuh kita nantinya pun juga bisa berefek atau berdampak. Tapi saya rasa kalau sesekali, misalnya kalau memang nyeri banget dan misalnya minumnya cuma sehari sekali atau setengah, 2 kali setengah, nah itu saya rasa sih masih tidak apa-apa ya, karena manfaatnya mungkin lebih besar daripada kemungkinan buruknya ya, karena kan sedikit ya Pak ya. Selain itu kan memang nyeri pada usia lanjut itu kan sangat mengganggu ya. Tidur nggak enak ya, nggak nyaman, bangun tidur juga nggak enak ya, jadi memang perlu ditangani dengan baik ya Pak ya. Jadi monggo kalau misalnya mau mengkonsumsi obat nyeri, tapi saran saya tetap sesuai indikasi dan kalau bisa kontrol dulu ya Pak. Nanti anti alerginya malah menutupi efek alerginya, malah tidak jelas nanti. Malah tidak dianjurkan ya Pak. Kalau memang sudah ada riwayat alergi, jangan dikonsumsi ya Bapak Ibu ya. Kalau ada riwayat alergi obat, sebaiknya tidak diteruskan ya. Kita cari obat lain yang sejenis, namun tidak memberikan dampak alergi pada tubuh. Kadang memang beda-beda ya efek obat yang bisa bikin kita alergi. Jadi misalnya dengan setelah minum obat kok sesek, kemudian bengkak bibirnya, matanya, itu harus diingat terus ya. Enggak, biasanya bengkak mata atau ini bibir atau kayak gabakan gitu Bu, urtika ya, itu bisa misalnya minum obat tertentu ya. Nah itu masih efek ringan ya dari alergi ya. Kadang ada yang sampai parah, sampai kulitnya itu melepuh gitu ada ya. Jadi harus hati-hati kalau misalnya kita memang ada alergi suatu obat tertentu ya Bapak Ibu ya. Nah ini tadi anatomi mata ya, lensa itu yang ini nggih, nanti tengah ini. Retina tuh yang di sini Bapak Ibu, yang banyak pembuluh darahnya ini ya. Ya, jadi kalau misalnya terjadi diabetes kan kadar gula darah di tubuh kita termasuk di pembuluh darah kecil ini kan tinggi ya Bapak Ibu ya, jadinya menyebabkan proliferasi atau dia tambah banyak intinya. Tapi tambah banyaknya nggak berarti bagus ya, tambah banyak dan dia itu rapuh ya. Gitu juga dengan pada pasien hipertensi.